Halo semuanya, selamat datang di pembahasan dari pojokhukum.id. Di sini, kita coba bedah topik-topik hukum pakai bahasa yang gampang dimengerti. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi resikonya wah, gede banget. Minjemin KTP. Kayaknya remeh kan? Tapi apa benar seremeh itu? Banyak orang baru cari hukum setelah masalah datang. Kalimat ini relate banget gak sih? Kita seringnya baru melek hukum kalau udah kesandung masalah. Padahal, satu keputusan kecil yang kita anggap enteng justru bisa jadi pintu masuk ke masalah hukum yang ribetnya minta ampun. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Banyak banget yang mikir, pinjam KTP doang, apa sih susahnya? Tapi faktanya, di mata hukum, risikonya itu bisa kemana-mana dan efeknya panjang. Yuk kita bedah satu persatu, mitos apa aja yang beredar dan gimana kenyataannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Kita bakal bongkar beberapa mitos yang paling umum dan jujur aja paling berbahaya. Ada 3 kesalahpahaman besar yang bisa banget ngejermusin kita. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Mitos pertama yang paling sering kita dengar, alah cuma KTP doang, gak mungkin lah kena masalah hukum. Eits, jangan salah. KTP itu bukan cuma selembar kartu loh, itu adalah data pribadi Anda yang dilindungi undang-undang. Jadi coba bayangin, kalau KTP itu dipakai buat pinjol ilegal atau penipuan, mama siapa yang bakal dikejar-kejar duluan? Ya jelas nama Anda yang tertera di situ. Lanjut ke mitos kedua, ini juga gak kalah bahaya. Kan bukan saya yang pakai, yaitu tanggung jawab dia dong. Wah, sayangnya hukum tuh nggak sesimpel itu teman-teman. Kalau Anda dengan sadar ngasih izin atau bahkan sekedar lalai aja ngejaga KTP Anda tetap bisa ikut terseret dalam proses hukumnya. Anda nggak bisa tuh cuci tangan gitu aja. Dan mitos ketiga, selama belum ada yang rugi duit berarti aman-aman aja. Ini pemahaman yang keliru banget. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukumnya itu sendiri udah jadi masalah. Nggak perlu nunggu ada korban yang nangis-nangis kehilangan uang. Potensi dampaknya aja udah cukup buat jadi perkara. Jadi jangan pernah berpikir aman cuma karena belum ada kerugian finansial. Semua fakta yang kita bahas ini bukan sekedar opini atau nakut-nakutin ya. Ini ada dasar hukumnya yang kuat banget yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di situ jelas banget tertulis menggunakan data pribadi orang lain secara ilegal itu adalah tindak pidana. Inilah payung hukum yang jadi alasan kenapa kita harus super hati-hati. Dan ini mungkin poin yang paling penting dari semua ini. Seringnya orang kena masalah hukum itu bukan karena mereka punya niat jahat loh, tapi karena ya itu nyepelein data pribadi mereka sendiri. Jadi yang perlu kita ubah itu mindsetnya. Ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal sadar akan konsekuensi dari setiap kelalaian kita. Oke, kita udah tahu mitosnya, udah tahu juga faktanya. Terus sekarang gimana dong apa yang harus kita lakukan? Nah di bagian ini kita akan bahas gimana caranya melindungi diri kita sendiri. Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari pembahasan kita hari ini, ya ini dia. Mulai detik ini, jangan pernah gampangin minjemin identitas Anda. Bahkan ke orang terdekat sekalipun. Mungkin rasanya nggak enakan buat nolak, tapi ingat, ngelindungin data Anda itu artinya Anda lagi ngelindungin masa depan Anda dari resiko hukum yang sama sekali nggak perlu. Sebagai penutup, kami penasaran deh sama pendapat Anda. Coba tulis di kolom komentar, apa sih alasan yang paling sering Anda dengar waktu ada yang mau pinjam KTP? Yuk kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak dan selalu ingat, kalau ragu, cek hukumnya dulu.